وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم ورسول عظيم إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Lenggang Jakarta, Lenggang Betawi, mohon maaf Lenggang Betawi, juga yang sama-sama kita hormati para asatidzah, juga yang sama-sama kita hormati juga di sini pula ada guru kita Bang Jul Sabeni, juga di sini ada beberapa tokoh-tokoh Tanah Abang yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, juga yang sama-sama kita hormati para aparatur pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri-nya, juga yang khusus yang juga saya hormati pengurusan. Di sini saya lihat ada beberapa kepengurusan DPC FPI wilayah Tanah Abang, juga ada dari Detasmen Markas Besar Front Pembela Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya untuk beliau semua. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk dapat hadir, untuk dapat duduk dalam rangka menjalankan salah satu sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan salah satu sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama adalah silaturahim, yang kedua adalah memperingati haul dari almarhum Kong Sabeni yang ke-74 tahun. Mudah-mudahan kita berharap segala amal ibadah, amal baik almarhum dapat Allah terima dan Allah kabulkan semuanya. Dan mudah-mudahan beliau bukan hanya meninggalkan sebuah nama yang besar, bukan hanya meninggalkan sebuah ilmu, juga beliau meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa tercinta ini. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, saya boleh enggak atau untuk adik-adik yang di depan, adik-adik yang di depan boleh tenang sebentar, boleh adik-adik yang di depan tenang sebentar, boleh. Alhamdulillah, hari ini kita peringati haul almarhum Kong Sabeni yang ke-74. Kalau kita bicara haul, orang Betawi udah pasti tahu yang namanya haul. Haul ini adalah mengenang per tahun kematian seseorang. Tapi dalam segi lughawi, haul ini terbagi dalam tiga hal, terbagi dalam tiga arti, tiga makna haul yang ada di dalam lughawi bahasa Arab. Haul apa Ustaz artinya? Yang pertama, haul ini artinya adalah kekuatan daya dan upaya. Sebagaimana kita sering baca, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, tiada upaya melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini haul, kata makna haul, arti haul yang pertama. Haul yang kedua apa Ustaz? Arti haul yang kedua adalah sekeliling. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ada haul juga di situ. Artinya apa Ustaz? Haul yang kedua artinya sekeliling.
Haul yang ketiga apa Ustaz artinya? Haul yang ketiga artinya adalah per tahun, perubahan waktu per tahun. Perubahan waktu per tahun dari tahun 2019 ke 2020 itu namanya haul 1 tahun. Dari 2020 ke 2021 itu adalah artinya haul dari 2020 ke 2021. Dan sekarang kita peringati haul. Enggak mungkin kalau orang tukang mabuk tiap tahun diperingatin haulnya, betul Pak? Betul. Enggak mungkin kalau orang yang ahli maksiat haulnya diperingati setiap tahun. Sebagaimana kita tahu, orang Betawi semua tahu, para ulama semuanya dihaulkan tiap tahun. Di Jakarta ada haul keramat Luar Batang, di Jakarta ada haul keramat Mbah Priok, di Jakarta ada haul keramat Kampung Bandan, di Jakarta ada haul Pangeran Jayakarta, di Tanabang ada haul khusus untuk almarhum Kong Sabeni. Berarti haul di sini adalah untuk mengenang kepergian 1 tahun orang yang menurut kita alim, orang yang menurut kita bermanfaat, orang yang menurut kita meninggalkan banyak manfaat untuk sekitarnya. Ini yang namanya haul. Gak mungkin Pak kalau orang tiap malam, kalau orang Betawi bilang suka ngecek botol tiap tahun dihaulin, ada Pak? Ada. Tiap tahun ngecek botol, tiap tahun nyimeng, kalau bahasa orang Tanabang nyimeng ya Pak? Ya Bang, dihaulin tiap tahun ada? Nggak ada. Kenapa Ustaz? Karena haul tiap tahun dikhususkan hanya untuk orang alim, hanya untuk orang yang bermanfaat untuk sekelilingnya. Sebagaimana yang kita tahu, kalau tiap tahun kita peringati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi Muhammad bukan haul, tapi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Situ ada syair. Tadi banyak diceritakan oleh para guru-guru kita, oleh para sesepuh-sesepuh kita, bagaimana almarhum Kong Sabeni kebaikannya, kealimannya, tawaduknya, sifatnya, zuhudnya, dan semuanya, semua dibacakan. Itu artinya, maknanya, bahasanya namanya manakib. Manakibnya semua diceritakan, manakibnya ada. Berarti beliau meninggalkan bekas yang baik untuk anak dan keturunannya. Makanya wajar kalau almarhum Kong Sabeni kita peringati tiap tahun haulnya, betul? 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 Lembek lagi orang Tanabang. Orang Tanabang lembek nih. Kenapa lembek orang Tanabang nih? Luar biasa. Ini yang namanya haul. Makanya banyak peringatan-peringatan haul, dibacakan yang namanya manakib, dibacakan yang namanya risalah perjalanan hidupnya, kebaikannya, amalnya, amaliyahnya, zuhudnya, manfaatnya, semuanya dibacakan pada saat haulnya. Ini yang sedang terjadi saat ini. Sebagaimana banyak ulama yang memperingati maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan maulidnya Nabi Muhammad, dibacakan risalahnya Nabi Muhammad, banyak diceritakan di dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang kebaikan akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jauh beda dengan begini. Berarti haul ini diperingati hanya untuk ulama, haul ini diperingati hanya untuk orang-orang alim, haul ini diperingati hanya untuk orang-orang yang memiliki jasa besar selama hidup. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang bagaimana menghormati orang tua. Kalau kita haul begini yang ada di sini kan berarti semuanya anak keturunan, murid-murid daripada almarhum Kong Sabeni, betul? Berarti kan menghormati orang tua. Nabi yang mengajarkan untuk menghormati orang tua. Pernah dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil sahabatnya, Abu Bakar, kamu kemari." Apa kata Rasul? Abu Bakar, ketahuilah, kalau misalkan orang tuaku masih hidup saat aku sudah menjadi nabi, saat aku sudah beranjak dewasa, maka nanti umatku di akhir zaman akan menyembah 2 hal. Menyembah apa ya Rasul? Yang pertama, mereka pasti akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah yang patut untuk layak untuk disembah. Yang kedua, mereka pasti akan menyembah orang tua mereka. Mereka pasti akan menyembah kakek mereka. Mereka pasti akan menyembah engkong mereka. Kenapa ya Rasulullah? Karena mereka terlalu melihat aku mengagungkan kedua orang tuaku, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa.
Kita peringatan haul, tiba-tiba ada orang-orang Wahabi, Pak. Tahu Pak Wahabi, Pak? Orang-orang Wahabi bilang haul bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, besek badok. Iya, Pak. Tahlil dibilang bid'ah, tapi besek sampai ke rumah dihajar juga, betul. Ini banyak orang-orang sekarang, mereka lebih meributkan hukum ketimbang adab. Mereka lebih mengedepankan hukum ketimbang adab. Mereka utamakan hukum ketimbang adab. Contohnya apa, Ustaz? Contoh simpel. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam hati sanubari, terima tidak orang tuanya Rasul dibilang masuk neraka? Coba saya tanya orang-orang Kenabang yang katanya cinta sama Nabi Muhammad, terima enggak kalau orang tuanya Nabi Muhammad dibilang orang kafir? Terima enggak kalau orang tuanya Nabi Muhammad divonis masuk dalam neraka? Terima enggak kalau orang tuanya Nabi divonis masuk dalam neraka? Tapi ada banyak orang-orang yang bilang begitu. Banyak orang yang bilang orang tuanya Nabi masuk dalam neraka. Kenapa, Ustaz? Karena orang tuanya Nabi Muhammad meninggal sebelum Nabi Muhammad mendapatkan risalah. Sebelum Nabi dapat risalah katanya. Oh, enggak begitu, Pak. Enggak begitu, kedepankan adab ketimbang hukum. Dalam hal ini adab kita kepada Rasulullah harus kita utamakan. Sebagaimana Imam Baijuri dalam kitab Hasiyah Al-Baijuri mengatakan bahwa orang tuanya Nabi Muhammad SAW bukan termasuk dalam golongan orang kafir, bukan termasuk dalam golongan orang musyrik, bukan termasuk dalam golongan orang yang menyembah berhala, tapi orang tuanya Nabi Muhammad termasuk dalam golongan ahlul fitrah. Apa Ustaz ahlul fitrah? Ahlul fitrah adalah orang-orang yang hidup tidak ada masa kenabian di antara mereka. Makanya sekarang banyak, Pak, benar. Tenabang doang dah yang nggak masuk Wahabi, alhamdulillah. Karena Tenabang masih banyak, maulidnya masih banyak dijalankan, adat-adat kebudayaan masih banyak dijalankan, haul masih banyak dijalankan. Orang meninggal 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari, sampai 40 hari masih terus dijalankan, sampai 100 hari, sampai haulan masih dijalankan. Karena banyak orang-orang, Pak, mereka lebih mengedepankan hukum ketimbang adab. Memang orang tuanya Nabi Muhammad meninggal sebelum Nabi Muhammad mendapatkan risalah. Memang Nabi Muhammad belum jadi Nabi, tapi orang tuanya sudah meninggal. Betul, tapi nggak layak adab kita mengatakan bahwa orang tuanya Nabi Muhammad adalah orang kafir. Adab kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Tenabang makanya ini nggak usah diajarin kayak begitu, Bang, ya. Orang Tenabang semua cinta sama Nabi Muhammad, betul. Orang Tenabang semuanya cinta sama Nabi Muhammad.